Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو dari siapa yang berbeda dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Maka berkatalah Allah di kaum Muhammad dengan Nabi kepada mereka, sekiranya engkau bersikap keras dan berlaku kasar, tentulah engkau menyebut dengan kesukaran. Karena itu maafkanlah mereka dan maafkanlah kamu dan mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dengan urusan itu. Kemudian apabila engkau telah memberikan zakat, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Yayasan Sulianti Alhamdulillah ibu yang mendengar Allah Bapak Ali. Sebelum kita tunggu dulu prosesnya ada sedikit sambutan, tapi ini ketua DKM masih jalan si badan Nabi jadi borongnya tuh Abi topik ini kanker, sebuah aja isu sasaran nomor juga, sepatah dua kata itu, sedih deh, kalau itu mah bisa hadir kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita awali dengan memuji mengucap syukur kehadirat Rabbi. Kita masih dikuatkan iman, diberikan kemampuan sehingga kita bisa silaturahmi memenuhi undangan Allah, yaitu Qaulul Ilmi, yang insyaallah kita akan mendapatkan ilmu dari ustazah yang kita rindu-rindukan dan nasihatnya insyaallah atau tausiahnya yang tentu saja kalau kita lihat di TV ya sekarang kita akan nyapa ustazah yang berada di antara kita. Lalu Pak Buas salam semoga kami curah kepada yang mulia di dunia kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaat kepadanya. Alhamdulillah, Rasulullah kebetulan kerinduan yang mendalam. Kalau saya lihat di Ustazah sekarang ada di hadapan saya, jadi wasyukurillah, syukur yang tak terhingga bahwa kita ini kesempatan untuk menjadi tempat di mata beliau akan memberikan tausiah kepada kita. Tentu saja kita semua di Majamah Masjid Atlas ini adalah jemaah yang kita rutin mengadakan pengajian khusus ibu-ibu, bapak-bapak, dan hari ini mungkin bulanan. Alhamdulillah kami bahasa Sunda namanya Kabuturan Maju gitu ya.
sudah pandana satu ketuhun parantau terlupakan kalau orang Sunda mah biasa masih tausiah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang mungkin program dari Masjid Atas ini banyak ya ibu, jadi insya Allah mudah-mudahan ibu dapat mengisinya dengan semua program dengan tentu saja pas tabikul khairos. Itu saja yang ingin saya sampaikan sebagai wakil, karena mendadak ibu dan memang diamanahi tidak terlalu banyak, hanya sekedar selintas kalimat saja, mungkin ucapan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita disaksikan malam yang Allah ini Allah berkahi yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang polis yang sudah mewakili pengurus. Apunten, mereka yang masih di jalan. Saya seksi ibadah tahun dulu juga kurang saya bodong. Sekarang yang saya belajar. Karena hadirin alhamdulillah kami dari yang komentar deh tinggal di TV enak ya diri melipat dengan sangin kayaknya itu salah satunya kan alhamdulillah ganti ya. Ya ibu-ibu sadar nanti pada dengan usaha yang kita tunggu-tunggu, tapi sebelumnya saya akan bacakan dulu CV beliau. Ustaz Hikmah S2 Fakultas Tarbiyah Institut Ilmu Al-Quran III Jakarta. Alhamdulillah untuk S2. S1-nya dari Fakultas Tarbiyah Institut Ilmu Al-Quran III Jakarta juga. Kemudian beliau adalah alumni Pondok Pesantren Darul Najah Islamic Boarding School Jakarta. Kemudian beliau juga alumni Hafiz Quran di Manatu Megamendung Bogor angkatan 24. Kalau tadi di podcastnya angkatan tahun 2. Kemudian beliau juga alumni Yayasan Karantina Tasbih Quran Nasional angkatan 40-an. Alhamdulillah gue banyak sekali. Kemudian juga alumni Language Center Kampung Inggris Parai Kediri Jawa Timur. Selanjutnya beliau adalah alumni juga BLCI KG Language and Culture Institute Jakarta. Alumni Public Speaking SD Menara 165 tahun 2019. Kemudian penulis buku Motivasi 50 Mutiara Hikmah tahun 2019. Nah, berarti nanti itu saya bukunya juga ya. Berikutnya penulis buku Anak Membaca Al-Quran tahun 2021. Penulis buku Cara Menjadi Anak Milenial tahun 2022. Penulis buku Kumpulan Doa Harian tahun 2022. Penulis buku Kumpulan Doa Harian tahun 2022. Kemudian buku Menjemput Berkah tahun 2023. Dan tentu saja mungkin pernah rindu beliau adalah hadir di komisi acara Cahaya Hati di News TV, kemudian juga acara Damai Indonesia Group TV One, komisi acara Islam Itu Indah Trans TV, apa namanya Trans TV? Apa bangga bu? Jamaah, alhamdulillah, bu amal bu. Kemudian narasumber Infotainment SNTG, MNC, dan Trans 7. Narasumber sama pindah apa? Ke berbagai daerah, anggota Sanggar Ananda Kaula Muda Jakarta, konten kreator dan motivator milenial, serta sejumlah yang terlalu banyak panggilan dibacakan. Terakhir, ikut tausiah memberikan di Masjid Atas. Tepuk tangan bu. Alhamdulillah. Itu kan saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ustaz Jaiman dan timnya yang sudah di sini. Saya mewakili DKM Atas juga yang sudah sampaikan. Terima kasih juga kepada ibu dan semuanya. Begitu kita mulai saja acara yang kita tunggu dengan menghadirkan Ibu Ustazah Iman. Saya cuma ngurus asik bu, Ustaz itu mau konsultasi. Maka silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya kurang
paling keras hutangnya lunas. Mana yang aminnya paling kencang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nashkuru ila Allah alladhi qata'ana ni'matan katsiratan hatta nastati' an najtami fi hadzal masjid insyaallah al-mubarak. Salatan wa salaman ila habibina wa syafi'ina wa dhurriyyatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Let's thank Allah who has given us mercy and blessing until we can meet together in this mosque, inshallah al-mubarak. Salawat and regard to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness into the lightness. Izin Bapak Ibu, kira-kira yang ibunya mati atau ngerti? Karena kebetulan dulunya saya dikenal sebagai penceramah tilu bahasa, tiga bahasa. Yang pertama Lughatul Arabiyah dengan bahasa Arab, yang kedua with English language dengan bahasa Inggris, dan yang ketiga dengan bahasa Mandarin. Kira-kira hari ini, siang ini kita mau dengerinnya pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, atau bahasa Sunda? Bahasa Sunda. Kalau bahasa Sunda punten abdi tetiasa bahasa Sunda. Pakai bahasa Indonesia, aduh masya Allah. Sampurasun. Kumaha dong sadayana. Alhamdulillah luar biasa. Allah. Ibu bapak bagaimana kabarnya, badannya sehat? Alhamdulillah. Batinnya sehat? Alhamdulillah. Kantongnya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya. Jadi masya Allah, yang sama-sama kita hormati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ketua DKM Masjid Atlas Bapak Haji Rohadi hadir. Bapak Ketua kita sedang di perjalanan, dan juga kita banggakan seksi ibadah DKM Atlas Bapak Insinyur Haji Ucu Makmur, juga bendahara DKM Atlas Bapak Haji Viko Andri. Yang mana izin Bapak masih di belakang. Kita doakan mudah-mudahan seluruh pengurus masjid, seluruh DKM masjid, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, Allah berkahi hidupnya, serta diberikan keistiqomahan dalam membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang juga kita hormati, kita muliakan para guru ngaji, ustaz-ustazah kita yang hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparatur pemerintah setempat yang mohon izin ayahanda, bunda tidak saya sebutkan satu persatu, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa ta'zim dan rasa hormat saya kepada guru-guru kita semua, dan juga tentunya seluruh jemaah yang hadir. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini sama-sama mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah, tinggal lebih kompak. Izin Bapak Ibu kalau saya sama jemaah, pakai tangan kanan kita geser ke kiri, bilang oh jemaah, baru ke depan. Alhamdulillah. Bisa Ibu terbiasa? Insya Allah, biar sama-sama kompak dan semangat. Ini saya disediain meja, tapi makin lama makin maju, boleh Ibu? Karena jauh sekali jalannya ya. Insya Allah
Senang sekali kita berkumpul di masjid tercinta kita, yaitu di Masjid Al-Ikhlas. Ya Masya Allah, tentunya hadirnya kita di sini, berkumpulnya kita di sini, salah satunya adalah bentuk tazkirah kita. Apa itu tazkirah? Yaitu artinya adalah mengingat. Kepada siapa kita mengingat? Satu, kita zikru ilallah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran dijelaskan surah Al-Baqarah, surah kedua, juz kedua ayat 152, ada di halaman sebelah kanan dalam Quran Mushaf Usmani, baris 3 dari bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfur. Ayat ini ayahanda, bunda menjelaskan bahwa maka ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Berkumpulnya kita di sini tandanya kita ingat dan juga kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ngomongin tentang ingat, tentang cinta, bahwa dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-28 juz ke-13 surah ke-13 menjelaskan kalimat seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alla bizikrillahi tatma'innul qulub. Karena hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi hati yang tenang. Amin ya rabbal alamin. Jadi tadi pertama zikru ilallah, mengingat Allah. Kemudian yang kedua, hadirnya kita di sini sama-sama mengingat perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikru ilal rusul, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya, kita umatnya Nabi Muhammad adalah manusia yang terbaik, yang sama-sama diperintahkan oleh Allah. Satu, ta'muruna bil ma'ruf, mengerjakan yang ma'ruf. Kedua, wa tanhauna 'anil munkar, menjauhi hal-hal munkar. Dan yang ketiga, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawab. Tangannya ada yang lupa. Jawab. Oh, jawab. Alhamdulillah. Jadi Masya Allah, selain zikru ila Rasul ila Allah, kita insya Allah akan sama-sama membahas materi yang dekat dengan kehidupan kita. Awal tema kita hari ini, menata hati, menjaga iman. Boleh sama-sama pakai gerakan menata hati, menjaga iman. Satu, mengenai hati, bahwa dalam hadis dijelaskan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa aqwalikum, walakin Allah yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Artinya bagaimana? Allah sesungguhnya tidak melihat seseorang dari rumpahnya, dari fisiknya, dari wajahnya. Bahkan Allah tidak melihat seseorang dari hartanya, melainkan Allah melihat seseorang dari qulubikum, dari hatinya, wa a'malikum, dari perbuatannya. Mudah-mudahan hati kita dan perbuatan kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mengenai hati. Kalau mengenai iman, jujur saja, iman kan kadang naik, kadang turun. Yazid wa yanqus, iman itu kadang bertambah, ziyadah, dia nambah terus, wa yanqus, ada berkurang tuh. Kenapa? Yazidu bit ta'ah, iman seseorang akan bertambah kalau kita taat beribadah kepada Allah, dan sebaliknya iman seseorang akan terus turun kalau kita masih. Ya, mudah-mudahan iman kita, hati kita selalu terjaga. Amin ya Rabbal. Bu, kalau saya sapa Bu, jawabannya ya. Kalau saya sapa Bu, jawabannya ya, ya. Kita tes bareng-bareng, izinnya Bapak, kita tes yang ibu-ibu dulu. Bu,
Pak, Masya Allah, Alhamdulillah, masjid atas jamaah ngomong banyak, ada 500 orang. Mohon izin mama bapak semua, nih kalau ngaji saya harus sering sapa ibu-ibunya. Kenapa ibu-ibu kalau ngaji harus sering disapa, dan kenapa Pak? Ibu-ibu kalau ngaji hanya kurang-kurang dari 1 jam Pak. Saya udah milih dari Sabang sampai Merauke. Saya tahu betul ibu-ibu kalau ngaji 10 menit pertama duduk masih anteng, kaki masih sila, betul Bu. 10 menit kedua Pak, kaki kanan mulai kesemutan. 10 menit ketiga gantian kaki kiri yang kesemutan. Ayah yang udah kesemutan. Ayah. Udah kelihatan Pak gerakan kesemutan. Ada 2 gerakannya. 1 pijit kecil, yang kedua kalau udah kesemutan tepuk-tepuk. Betul. Kemudian rasanya kaki pengen nyelonjong, apalagi yang di sebelah kiri rasanya pengen banget nyender. Tapi mau kita nyelonjong, mau kita nyindiran, mau kita kesemutan, mudah-mudahan kita tetap semangat. Amin ya Rabbal. Beda ceritanya kalau bapak-bapak lagu ngaji Bu, Masya Allah luar biasa. Harus kita contoh. Bapak-bapak kalau ngaji orangnya tawaduk. Selain bapak-bapak tawaduk, bapak-bapak kalau ngaji itu khusyuk. Apa tanda-tanda bapak-bapak ngaji khusyuk? Kalau lagi ngaji kepalanya agak nunduk, makin lama tausiahnya makin nunduk, makin lama lagi duduk terbelum matanya. Alhamdulillah, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup tentunya akan mati. Makanya ada lagunya bunyinya begini: orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bapak-bapak, ibu-ibu, yang ceramah, parah. Tega-teganya baru di masjid ini Pak, bapak-bapak diteriakin mati. Untung Pak Kaya belum ada. Ibu-ibu diteriakin mati, bahkan yang ceramah diteriakin mati. Kita ganti kalimatnya jadi sehat, mudah-mudahan jadi doa. Jadi kalau saya bilang orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bapak-bapak, ibu-ibu, yang ceramah, alhamdulillah. Enak jadinya, Masya Allah. Kita kembali lagi ke pembahasan kita, yaitu tentang menata hati dan juga menjaga iman. Tentunya banyak sekali caranya. Ini kita bahas per poin terlebih dahulu. Yang pertama, kalau kita ingin imannya terjaga, kalau kita ingin hati kita tertata, kita harus sama-sama mulai dari hari ini rajin ikut pengajian. Rajin apa Bunda? Ikut pengajian. Rajin kita datang ke kajian. Kenapa? Dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, ini hadisnya sahih menjelaskan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya, barang siapa yang mempermudah langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah akan mempermudah setiap langkah kaki kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kalau kita mengutip perkataan dari Imam Syafi'i, apa kata Imam Syafi'i? Kalimatnya seperti ini: man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-umma fa'alaihi bil ilmi. Artinya begini ayahanda Bunda, man arada dunya, barang siapa yang ingin mendapatkan dunia, ingin kebahagiaan, ingin keberkahan,
kuncinya fa'alaihi bil ilmi, harus dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah, barang siapa yang menginginkan akhirat, kuncinya masih sama, harus dengan ilmu. Dan baris yang ketiga, faman arada-huma, barang siapa yang menginginkan keduanya. Artinya kalau kita ingin dapat dunia, ingin juga dapat akhirat, maka kuncinya tetap sama, harus dengan ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini ayatnya dibuka dengan kata yarfa, yaitu dari kata rafa'a yang artinya adalah naik atau meningkat. Maksudnya bagaimana? Bagi kita yang beriman dan juga kita yang masih terus belajar, insya Allah derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah, oh jemaah, alhamdulillah. Ibu masih senangnya? Yang bapak masih bang? Masih, insya Allah. Jadi poin yang pertama tadi kita harus rajin ikut kajian. Kita masuk ke poin yang kedua. Kalau kita ingin sama-sama iman yang terjaga, mudah-mudahan mulai hari ini kita rajin puasa sunnah. Rajin apa ibu? Puasa sunnah. Berbicara tentang puasa, ini berasal dari bahasa Arab, dari kata saum atau kata siyam, atau juga bisa disebut dengan imsaku anisyai. Maksudnya bagaimana? Menahan segala sesuatu yang bisa mengurangi atau membatalkan pahala puasa. Maksudnya bagaimana? Biasanya orang kalau lagi puasa mau marah, mau kesel, mau ngomong kasar, dia tahan-tahan. Betul. Sabar, lagi puasa, sebentar lagi, sabar. Begitu. Makanya Masya Allah, ketika kita puasa, kita diajarkan dengan kesabaran dan juga dengan puasa menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh simpelnya begini, nambah rasa syukurnya bagaimana? Orang biasanya kalau lagi puasa, itu kalau nggak puasa ngelihat air biasa-biasa saja, ngelihat es teh biasa-biasa saja. Tapi begitu kita puasa, Masya Allah, ngelihat air rasanya jadi enak, betul Bu. Ngelihat es teh rasanya jadi pengen nikmat begitu. Jadi mudah-mudahan dengan kita rajin puasanya, hati kita terjaga dan iman kita akan tetap kuat. Amin ya Rabbal Alamin. Bu. Oh, Masya Allah. Ini boleh kita salawatan dulu, biar lebih kompak, biar serempak kita salawatan bareng-bareng. Salatullah salamullah airul taha rasul. Salatullah ala yasin habib tawassalna bismillah wa بالهدي رسول وكل مجاهد بأهل البلد. Masya Allah, ternyata di sini banyak syahinipan. Alhamdulillah. Ibu, saya boleh cerita? Sebelum nggak boleh cerita. Jadi Masya Allah, di tengah-tengah salawatan tadi saya jadi teringat, Pak Bu, ini ada cerita yang Masya Allah luar biasa. Saya pernah mengisi majelis taklim di komplek perumahan elit. Rumahnya gede-gede, rumahnya gedung-gedung, ibu-ibunya gamisnya panjang, kurusnya gede. Singkat cerita, saya ajakin salawat, tapi baru di masjid ini nadanya agak beda. Padahal sama salawatannya, ada tambahan banyak. Begini bunyinya, salatullah salamullah kecek. Saya bingung paham awalnya ini suara apa, tetap saya lanjutin ala taha rasulillah, makin kencang kecek. Saya sambil mikir ini aliran apa, tapi
Tetap saya lanjutin. Salatullah, salamullah, kece ada gerakannya. Ala Yasin, Habibillah, kece. Suara makin kenceng, gerakan makin kuat. Pas saya perhatiin satu persatu, Pak, ternyata kece-kecenya adalah suara gelang pas dari sini sampai situ. Ya Allah, patus baju tangannya gelembung. Usaha aja selawatan diturunin naikin masnya. Kalau bahasa anak mudanya Pak insecure saya. Kalau bahasa orang kitanya minder. Kenapa minder? Mau ikut kecek-kecek emasnya tuh ayah. Makanya saya doain nih mudah-mudahan ibu angkat dulu tangan kanannya. Saya doain mudah-mudahan kita putarnya semuanya lunas. Yang pengen punya emas mudah-mudahan bisa beli emas. Yang udah ada emas mudah-mudahan nambah emasnya. Yuk kecek-kecek panggil. Salatullah, salamullah. Mata keceknya bung. Tak ada emasnya. Tak ada. Siapa usahanya tak ada. Kalau di sana emas asli kita manual, nanti kita bulan depan insya Allah ngasih kita emas. Yuk bareng-bareng. Salatullah, salamullah. Kurang kecil-kecil. Ala Rasulillah. Salatullah, salamullah. Ala Yasin, Habibillah. Biar anak ini ibu-ibu 17 tahun KPG semua. Tapi kalau diajakin ngecek-ngecek semangat semua ini. Jadi tadi kita ngebahas tentang apa ibu? Ngecek-ngecek. Bisa kisahnya Bapak DKM ini seksi banget. Ditanya ngecek-ngecek. Tadi kita mau bahas tentang bagaimana menata hati, menjaga iman. Sekali lagi bareng menata hati, menjaga iman. Sudah 2 poin. Yang pertama rajin apa? Itu kajian. Yang kedua rajin puasa sunnah. Kita masuk ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga, kalau kita sama-sama pengen dicintai oleh Allah, pengen hatinya tenang, pengen juga iman kita terjaga hari ini dan kedepannya, kita harus sama-sama rajin silaturahim. Rajin silaturahim. Silaturahim yang sering kita dengar ini berasal dari bahasa Arab. Ada 2 kata. Yang pertama silah, yang kedua rohim. Apa guna? Silah, yang kedua rohim. Silahnya ini ternyata akar katanya, asal katanya dari kata wasola yasilu silatain, yang artinya adalah menyambung. Kemudian kata yang kedua itu ada kata rohim, artinya adalah persaudaraan. Jadi kalau kita gabungkan silaturahim artinya adalah menyambung tali persaudaraan. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa menyeimbangkan antara hablum minallah dan juga hablum minannas. Hubungan sama Allah baik, hubungan sama manusia juga baik. Di mana dalilnya? Quran surat An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah dan sambunglah tali silaturahim. Ternyata Masya Allah, Bunda, Ayahanda, Allah minta kita bukan hanya sekedar takwa, tapi Allah juga minta kita untuk menyambung tali silaturahim. Insya jemaah. Oh jemaah, alhamdulillah. Ibu udah sampai nggak belum? Oh saya bu yang sampai 2. Jadi Masya Allah hari ini 3 titik ini titik kedua. Mohon doanya mudah-mudahan ibu sehat, saya juga sehat. Amin. Kita masuk ke poin yang keempat. Poin yang keempat, kalau kita ingin sama-sama menata hati kita dan juga menjaga iman kita, yang keempat adalah rajin bersedekah. Rajin bersedekah. Kita awali dengan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min 3. Kalau anak Adam
kita semua nanti wafat, kita semua nanti meninggal, maka amal kita akan terputus kecuali 3 hal. Apa saja? Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Yang kedua, al-ilmi yuntafi'u bi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, waladin shalihin yad'ulah, anak soleh dan solehan yang mendoakan kedua orang tuanya. Yang perlu kita garis bawahi di sini, izin ayahanda bunda, bahwa sedekah jariyah ini ada makna tersendiri. Pertama, sedekah artinya adalah sedekah. Kemudian jariyahnya ini dari bahasa Arab, dari kata jaro yajri ijri. Boleh bareng-bareng apa tadi? Jaro yajri ijri. Ini kita garis bawahi bahwa jaro yajri ijri ini artinya adalah berlari. Apa bunda? Berlari. Yang dimaksud dengan sedekah berlari di sini adalah sedekah yang pahalanya ngalir terus menerus. Nantinya kita sudah meninggal, nantinya kita sudah wafat, tapi kalau semasa hidup kita pernah melakukan sedekah jariyah, maka insya Allah pahalanya akan ngalir terus menerus. Amin ya rabbal. Contoh sedekah jariyah apa? Boleh nih, barangkali ayahanda bunda nanti mau menerapkan ini sebagai tabungan kita. Coba sama-sama sebulan sekali kita sisihkan rezeki kita. Sisihkan rezeki kita sebulan sekitar 150.000. Kita belikan dagangan, atau boleh juga kita belikan sajadah. Boleh dititip di masjid ini, boleh juga dititip di masjid pinggir jalan, atau boleh juga diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nantinya kita wafat, nantinya kita meninggal, selama sajadahnya masih ada. Contoh sajadah ini masih ada dipakai orang sholat berjamaah, atau mungkin dipakai orang lain buat sholat, buat ngaji, maka insya Allah hanya dengan modal 150.000, tapi pahala kita akan ngalir terus menerus insya Allah. Kalau pengen yang lebih ringan lagi biayanya, boleh nih sebulan sekali kita cari masjid yang sedang dibangun, kita beli semen 1 sak. Semen 1 sak izin bapak berapa kira-kira di sini pak? 60.000. Taruhlah 70.000 ya. Mungkin dapat yang 60 atau 70.000, kita beli yang 100 sekalian. 70.000. Cari masjid yang sedang dibangun. Selama semen kita nempel di bangunan masjid, dipakai orang sholat berjamaah, dipakai kita ngaji seperti ini, kita hanya bermodalkan 70.000 rupiah, tapi insya Allah pahalanya ngalir terus menerus. Amin ya robbal amin. Ada lagi nggak ustazah yang lebih ringan, yang lebih murah? Saya pengennya murah biar bisa istiqomah, begitu ya bunda ya. Pengennya yang ringan tapi insya Allah berkelanjutan. Contohnya apa? Kita sisihkan duit kita 50.000, belikan Al-Quran tiap bulan, atau yang lebih murah lagi, lebih ringan lagi 20.000, belikan Iqra, taruh di TWA kalau mungkin masjid kita ada TWA, atau taruh di tempat-tempat yang ada talsinnya. Selama Quran kita, selama Iqra kita juga masih dibaca dan dipelajari, maka pahalanya akan ngalir terus menerus. Amin ya robbal jemaah. Oh jemaah, alhamdulillah. Kalau tadi diberikan contoh-contoh tentang sedekah jariyah, ini saya berikan lagi dalil Qur'annya tentang kebaikan serta pahala ketika kita bersedekah agar nambah nih semangat kita. Janji Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan orang yang bersedekah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan atau umpamanya orang yang bersedekah ibaratkan dia sedang nanam 1 biji. Izin berapa biji bunda? 1 biji. Dari 1 biji ini tumbuh jadi 7 tangkai, dan setiap tangkainya tumbuh lagi 100 biji.
Artinya apa? Kita hanya sedekah satu, kita hanya infaknya satu, tapi Allah hitungnya 700. Bahkan di akhir ayatnya sama Allah dipertegas, wallahu yudhifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Amin ya rabbal. Bu. Saya boleh tanya Pak? Boleh ya tanya ke semua jamaah. Nih kalau saya lihat di sini masyarakatnya, jamaahnya insya Allah kaya-kaya, hidupnya penuh berkah semua, kayaknya dermawan semua, rajin sedekahnya. Seandainya, ini saya mau tanya tapi jawabnya jujur, jangan ada dusta di antara kita. Seandainya, sekali lagi seandainya di dompet bapak-bapak atau di tas ibu-ibu, karena dimanapun tempatnya ibu-ibu kalau ngaji bawa tas Pak, Masya Allah. Apalagi kalau bawa konsumsi, ada konsumsi semuanya masuk ke tas, ada risol masuk, ada gorengan masuk, ada buah masuk, ada kue masuk. Jadi contoh tadi seandainya di dompet atau di tas ibu-ibu ayah duit tinggal 2 lembar. Tinggal berapa lembar udah? 2 lembar. Lembar yang pertama 100.000, lembar yang kedua 10.000. Jadi 100 sama 10. Tiba-tiba ada yang ngedarin kotak amal, ada yang ngedarin kotak infak. Jujur, yang kompak, yang serempak, yang tepat dan yang ibu sedekahkan, yang 100.000 atau yang 10.000? 10.000 kencang lagi. Kalau 100 kalah, geser lebih tak 100. Saya diskon, ibu-ibu sukanya biasanya yang diskonnya 50% Bang. Ini pilihannya tetap 2, 50.000 rupiah sama 10, 50 sama 10. Tetap sama. Ada yang ngedarin kotak infak satu-satu ditungguin. Jujur, yang kompak, yang serempak, yang kita sedekahkan. Sekali lagi, yang 50 atau yang 10.000? Masih ada. Jujur, Masya Allah, jujur Pak. Jujur banget. Ini pertanyaan terakhir. Kebetulan sabar saya hanya 3 kali. Ini pertanyaan terakhir, 20.000 rupiah sama 10.000. Hanya beda angkanya sedikit, 10 sama 20. Sekali lagi, apa sih ini saya tidak tanya? Yang disedekahkan jujur, yang kompak, yang 20.000 atau yang 10.000? Kalau yang bapak yang 10 dari 20 Bang. Tapi juga Masya Allah, ini kami lama Bu, pantesan mondar mandir. Kenapa mondar mandir? Biar kalau ada infak lirik dia bisa kabur ke belakang. Ini ada nih dijelaskan. Ar-rijalu qawwamuna 'alal nisa. Laki-laki adalah para pemimpin perempuan. Laki-laki kitabnya 10.000, gimana istrinya 10.000? Kalau sedekah kita biasanya nyari yang paling kecil. Kalau dapat kita biasanya nyari yang paling gede. Orang pelit kuburannya tahu banget. Kita kasih ibadah tahu ibu-ibunya. Masya Allah, begitu ya kita ya. Padahal kata Allah begini dalam Al-Quran, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta sama orang-orang yang berbuat baik. Salah satu orang yang berbuat baik di hadapan Allah, begini kalimatnya ini, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu dia yang mau bersedekah pada saat rezekinya lapang maupun pada saat rezekinya sempit. Kalau orang rezekinya banyak dia bersedekah mungkin terasa biasa-biasa saja, tapi pada saat rezeki kita pas-pasan, pada saat rezeki kita sedang sempit, pada saat rezeki kita sedang sedikit, kita masih mau berbagi, kita masih mau bersedekah, apalagi niat yang karena Allah. Pada saat itu juga Allah bukakan pintu rezeki kita selebar-lebarnya, insya Allah. Jemaah, oh jemaah, alhamdulillah. Kalau bapak dan ibu
mudah-mudahan kalau kita istiqomah bacakan ini terus akan membukakan pintu rezeki kita. Yaitu dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Sekali lagi, Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 3 bisa dicari di Google ayat 1000 dinar. Kalau mungkin ibu-ibu udah mulai susah pak nyarinya, cari kok di Google ayat 1000 dinar. Yang sudah hafal sama-sama kita bacakan, yang belum hafal mudah-mudahan nanti kita hafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Artinya apa? Barang siapa yang bertawakal sama Allah mengenai rezeki, maka Allah akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak diduga-duga. Jangan pernah takut rezeki tertukar, karena rezeki sudah Allah takar. Catatku buat satu surat apa hari ini. Jadi Masya Allah, izin ayahanda, bunda, kalau kita ingin rezeki kita banyak, usahakan kita sedekahnya banyak. Kalau kita ingin rezeki kita lancar, usahakan sedekah kita lancar. Mudah-mudahan dengan sedekah yang kita keluarkan, Allah berikan kita dan jadikan ini menjadi sedekah jariah. Amin ya rabbal alamin. Izin ayahanda bunda minta waktunya sekitar 2 menit saja. Kami minta waktu, saya bersama juga dengan tim Akhlakul Fitrah nanti insya Allah akan mengedarkan info keliling. Nanti info kelilingnya mudah-mudahan ayahanda dan bunda berketat memberikan info yang terbaik. Untuk apa dan hasilnya dikemanakan? Hasil dari info keliling ini digunakan untuk syiar dakwah. Jadi dari umat untuk umat, dari kita untuk kita. Bukan saya yang mau balas kebaikan, tapi mudah-mudahan nanti ayahanda bunda yang hari ini mau menyisihkan rezekinya, mudah-mudahan para malaikat yang hadir di sini mencatat ini sebagai sedekah jariah kita. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita sambil berselawat, tangannya sambil bersedekah. Mudah-mudahan dengan itu Allah menggugurkan segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Izin ayahanda, izin bunda semua, sama-sama kita berselawat berikan infak yang terbaik. Salatullah Amin Nawasalna bibir Bil Masya Allah, alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada ayahanda dan juga bunda-bunda semua yang menyisihkan rezekinya. Mudah-mudahan ini semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah, oh jemaah, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar. Ayahanda
Bunda, tadi saya dapat bocoran informasi dari pengurus DKM kita. Masya Allah, nanti di akhir sesi tausiah saya mau berikan pertanyaan dan dia bisa menjawab pertanyaan akan diberikan hadiah khusus, akan diberikan door prize. Alhamdulillah. Boleh nggak tepuk tangan buat pengurus masjid kita? Alhamdulillah, senang sekali karena jarang-jarang Bunda ya pengurus masjid begitu luar biasanya mau persiapan door prize biar apa? Kita semua semangatnya jinya. Jadi hari ini kita datang bukan hanya dapat ilmu, tapi Masya Allah kita juga berkesempatan mendapatkan door prize. Alhamdulillah. Masya Allah, pas sebelahnya angin. Izin ayahanda Bunda, ini Masya Allah poin yang terakhir mengenai tadi kita sudah membahas berapa poin? 4. Yang pertama kita harus sama-sama rajin ikut kajian. Amannya sama-sama nyata begini, rajin ikut kajian. Poin yang kedua kita rajin apa? Rajin puasa sunnah, pegang perang kita ya. Kemudian yang ketiga kita rajin silaturahim. Tangannya moga kayak kita lagi keliling silaturahim. Yang keempat rajin bersedekah. Kayak tadi kita kasih ya. Tadi sekali lagi ada berapa poinnya? 4. Pertama rajin ikut kajian. Kedua rajin puasa sunnah. Ketiga rajin silaturahim. Keempat rajin sedekah. Poin yang terakhir, poin yang kelima, kalau kita ingin sang-sang hatinya terjaga, imannya terjaga, poin yang kelima kita harus sama-sama rajin baca Al-Quran. Rajin baca Al-Quran dibuka dengan hadis-hadis sahih. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Bahkan iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan memberikan syafaat kepada para sahabatnya. Siapa sahabatnya? Kita yang masih mau baca Al-Quran, kita yang masih mau belajar Al-Quran, dan juga kita yang cinta dan dekat dengan Al-Quran. Bahkan ketika kita membaca Al-Quran, satu hurufnya diberikan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Jadi alif lam mim ini ada 3 huruf, di mana setiap huruf ada 10 kebaikan. Berarti kita baca alif lam mim kita dapat 30 kebaikan. Boleh sama-sama sekarang kita bacakan basmalah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim saja ada 19 huruf. Kalau dikali 10 berarti ada 190 kebaikan. Dan Masya Allah barusan kita bacakan 3 kali. Begitu banyak pahala yang kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran. Bahkan Masya Allah ayahanda Bunda, seharusnya kita bersyukur dan merasa beruntung karena kita umat Islam memegang kitab namanya Al-Quranul Karim. Sekali lagi Al-Quranul Karim. Di antara beberapa kitab lainnya, Masya Allah, hanya Al-Quran yang disebut Karim. Karim di sini artinya adalah mulia. Kenapa sih di antara kitab-kitab lain hanya Quran yang disebut mulia? Karena ternyata banyak sekali kemuliaannya. 1. Al-Quran disebut mulia karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi yang paling mulia sebagai mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nabinya Nabi paling mulia. Kedua, Quran disebut mulia karena Quran diturunkan di bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Dan yang ketiga, Al-Quran juga disebut mulia karena Al-Quran diturunkan di malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Dalilnya inna anzalnahu fi lailatul qadar.
kita baru sadar dan kita baru merangkai nih, Masya Allah, ternyata iya bisa betul ya, nabinya nabi yang paling mulia, bulannya bulan yang paling mulia, bahkan malamnya malam yang paling mulia. Itu semua artinya apa? Kita yang membaca Al-Quran, kita yang cinta dengan Al-Quran, insya Allah kita termasuk orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jual, oh jual, alhamdulillah. Sebelum saya tutup izin ayahanda, bunda, ini saya mau sedikit bercerita. Kebetulan background pendidikan saya S1 dan S2-nya tadi sudah disebutkan oleh pengurus DKM kita di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Yang ingin saya ceritakan di sini bahwa kampus kami fokus mendalami segala sesuatu yang berkaitan erat dengan Al-Quran. Kita yang alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, bisa kita lihat, bisa kita berbicara dengan mudahnya, tinggal buka Quran, ada Arabnya, ada artinya, bahkan ada Latinnya, tinggal dibaca. Muncul pertanyaan, bagaimana dengan saudara-saudara kita di luar sana yang mohon maaf sekali tidak bisa melihat alias buta, dan bagaimana dengan saudara-saudara kita di luar sana yang tidak bisa berbicara alias bisu. Ini saya bahas sedikit saja. Satu, bagi mereka yang mohon maaf tadi buta, tidak bisa melihat, menggunakan Quran namanya Quran Braille. Apa bunda? Quran Braille. Ini saya jabarkan sedikit. Quran Braille ini berbeda dengan Quran pada umumnya, hanya lembaran putih kertas kosong, tidak ada coretan apapun, yang ada hanya titik-titik timpul. Nah, titik timpulnya ini bukan sembarang laba, jadi ada rumusnya, ada titiknya 6. Tapi sebelum itu, apa yang membedakan dengan Quran biasa? Quran kita baca dari kanan, dia baca dari kiri. Quran kita mungkin satu ada yang dapat 50.000, mungkin Quran mereka murahnya seharga 1.500.000. Itu yang murah. Itu hanya satu Quran, hanya 30 juz satu dapatnya. Kemudian tadi rumusnya bagaimana? Titiknya ada 6. Ini saya contohkan 1, 2, 3 di sebelah kiri, 4, 5, 6 di sebelah kanan. Jadi 3 di kiri, 3 di kanan. Contoh, mereka hanya mau baca huruf alif saja, yang muncul titiknya hanya 1, sisanya tidak ada, hanya titik 1. Mau baca huruf ba, yang muncul titiknya hanya 1 dan 2, sisanya tidak muncul. Mau baca huruf ta, titiknya ada 4, 2, 3, 4, 5, 2 di kiri, 2 di kanan. Artinya apa? Mereka yang mohon maaf tadi buta, tidak bisa melihat. Kalau mau baca Al-Quran, mau tidak mau harus hafal tiap huruf, tiap harokat dengan rumus dan titik yang berbeda. Kemudian harus merangkai dari sini, mana huruf, mana harokat, ini huruf apa diraba, baru bisa baca Al-Quran. Tapi Masya Allah sekali, begitu banyak ternyata orang di luar sana, meskipun dia buta, meskipun dia tidak bisa melihat, tapi masih semangat untuk baca Al-Quran. Bahkan ada orang yang buta hafal Al-Quran. Itu baru satu tadi namanya Quran. Kemudian izin menjelaskan lagi, satu lagi ada namanya Quran isyarat. Quran apa bunda? Isyarat. Ini Quran yang digunakan bagi saudara kita yang tidak bisa bicara. Kalau bilang tadi pakai titik-titik, kalau isyarat ini menggunakan jari jemari gerakan tangan. Boleh sama-sama digenggam tangannya. Aslinya posisinya di sebelah kanan, sejajar seperti ini, genggamnya di kanan. Tapi ini karena untuk belajar, nggak apa-apa taruh depan dulu, biar yang di belakang terlihat ya. Jadi ini kita taruh depan agar terlihat. Aslinya di sini, harus saya perjelas. Kemudian huruf alif, simbolnya adalah jempol. Boleh sama-sama kita jempol seperti ini. Ini huruf alif. Huruf ba, simbolnya adalah telunjuk. Huruf ta, simbolnya ada 2 jam seperti ini. Ingat saja, titik ta ada 2. Titik ta ada berapa? 3 ta. Jadi jadinya 3 begini. Kalau alif tadi bagaimana? Jempol, ba titiknya 1, jarinya 1, ta
sa, ya, alif, ba, ta, sa. Kita masuk huruf yang mirip lagi, ada jim, ha, ho. Agak mirip-mirip ya ini budak ya Anda. Pertama yang jim, 4 jari miringkan di sini. Setelah dimiringkan, karena ada titiknya huruf jim, jempol ini di sini menandakan ini titik. Nah, seperti ini. Ini huruf jim. Yang aslinya di sini jim. Huruf H ada titiknya atau tidak? Tidak, karena H tidak ada titiknya, jempolnya dibelakangkan. Kalau bahasa kita diumpin jempolnya. H ini. Ho ada titiknya? Ada di bagian atas, jempolnya dikeluarin. Nah, jadinya ho. Kalau jim ha ho kita baca bagaimana nih? Jim ha ho. Yang mirip lagi hurufnya ada da, zal, ro, zai. Agak mirip-mirip ya. Dal, jempolnya dimiringkan, kemudian tambah jari telunjuk, ini dal. Kalau dal ada titiknya ya, ayah Anda bunda. Kalau tadi tandanya dengan jempol, ini tandanya dengan jari tengah taruh di atas ini. Setelah di sini agak ditekuk sedikit. Nah ini dal. Kemudian rohnya ketunjuk miringkan ke sebelah kanan. Ini roh. Kalau dari belakang orang izin seperti ini roh. Yang zainya dua jari begini. Roh zai. 4 huruf lagi kita. Yang mirip lagi sin, shin, so, don. Sampai don aja dulu kita coba. Sin 5 jari harus rapat. Sama-sama diangkat 5 jari harus rapat. Kemudian shin yang ada titiknya 4-nya dibuka, 4-nya dibuka, jempolnya tetap rapat. Sin, shin, bareng-bareng. Sin, shin. Sonnya itu digenggam 4-nya. Setelah digenggam, jempolnya taruh depan. Ini son. Tomnya, toh, itu jempolnya kita keluarkan. Toh. Kalau dari sin, shin, son, toh, bagaimana tadi? Sin, shin, son, toh. Coba sama-sama kira-kira clear atau enggak? Susah atau enggak? Susah aja atau susah banget? Apa banget? Masya Allah. Coba mana kita dari alif lagi baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Taruh dulu di depan karena untuk belajar bareng-bareng. Alif, ba, sa, jim, da, za, sin, shin, so, don. Masya Allah, Pak yang belakang ada yang ada yang masih begini, jadi begini. Ya Allah, kayak ular mantap bener kata ibunya, kayak ular jadi pantok-pantoknya sama temennya. Ada yang ke kiri, jadi ke kanan. Jadi Masya Allah, ada lagi ya izin yang barusan kita praktekkan, yang tadi agak susah pusing begini, ternyata itu baru hurufnya saja, belum termasuk harokatnya. Kalau ada harokatnya beda dari gerakannya. Contoh yang paling diingat tadi huruf apa yang paling gampang? Alif. Oke, tadi alif seperti apa? Jempol. Sekarang yang benar ya, taruh di sebelah kanan, sudah ditaruh sebelah kanan seperti ini. Kemudian kalau mau dikasih harokat fathah, bacanya jadi A. Dari kanan geser ke kiri. A, bareng-bareng A. Kalau kasroh harokatnya jadi bacanya I. Turun ke bawah. I. Kemudian kalau domah bacanya jadi U. Dan sini sedikit seperti ini. Jadi kalau ini tadi yang diceritakan ini menambah rasa syukur kita. Ternyata begitu susah bacanya. Contoh deh, anggap aja kita mau baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya diskon izin Bapak, cukup Bismillahnya saja tanpa harokatnya. Kita praktekkan ya, biar kita tahu perjuangan mereka. Ada huruf ba, sin, mim. Huruf ba bagaimana tadi? Titiknya 1 atau 2? 1, ba. Kalau di sebelah kanan ba. Sin bagaimana? 5 jari yang rapat atau yang buka? Rapat, sin. Mim udah atau belum? Belum. Mim itu kelingking. Ingat aja kecil, kelingking. Mim. Kemudian lafaz Allah alif lam lam ha. Alif tadi yang paling gampang bagaimana? Jempol. Lamnya seperti huruf L. Gampang karena 2 kali ya. Lafaz Allah
jadi 2 kali. Kemudian H besar itu 5 jari, tapi kasih di rongga. Kalau nggak dikasih rongganya kayak so, kayak lo. Ini dibuka begini. H. Jadi kalau baca ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha, bareng-bareng kita ada ba, sin, mim, alif, lam, ha. Bacanya jadi bismillah tanpa harokat itu. Jadi Masya Allah ayahanda, bunda, sekali lagi mudah-mudahan kita yang alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat bisa melihat, bisa berbicara, mudah-mudahan semangat lagi baca Al-Quran agar Allah menenangkan hati kita dan juga Allah jaga keimanan kita. Amin ya Rabbal jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Sebelum doorprize kita berikan kesimpulan dulu nih. Tadi untuk menjaga menata hati dan juga menjaga iman. Bareng-bareng tadi gerakannya bagaimana? Menata hati, menjaga iman. Kuncinya ada 5. Pertama, rajin ikut kajian. Yang kedua, rajin puasa sunnah. Yang ketiga, rajin silaturahim. Yang keempat, rajin sedekah. Yang kelima, rajin bacaan Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah ayahanda, bunda, ini kita mendapatkan door prize ya. Nanti berapa door prize-nya Bapak? Izin ada berapa? 3 ya door prize-nya. Ada 3 orang door prize-nya. Siap Ibu? Pertanyaannya mau pakai bahasa Arab, Inggris, Mandarin atau bahasa Sunda lagi? Oh Sunda Bu, Masya Allah. First question. Pertanyaan pertama, soal awal. Siapa yang bisa menyebutkan nama salah satu pengurus DKM masjid kita seksi ibadah? Ada yang bisa nyebutin Bu? Tadi yang duduknya paling depan pakai baju putih, ada yang bisa nyebutin Bu? Nama beliau? Mau maju? Boleh? Apa enggak? Ayo, bisa nggak? Atau yang di belakang ada yang maju? Silakan. Ibu mau maju, silakan Ibu maju ke depan. Izin kita tanya, Ibu namanya siapa? Ibu Siti Roswati. Ngadep ke kamera Bu, lambai-lambai. Ibu Ros, coba izin disebutkan tadi nama pengurus DKM kita seksi ibadah Ibu. Nama beliau Bapak Haji Ucu Makmur, betul atau salah? Tepuk tangan untuk Ibu Ros. Masya Allah, alhamdulillah. Ini hadiahnya 1 batang emas Bu. Alhamdulillah. Apa-apa yang udah, oh disuruh foto dulu, dikasih 1 batang emas Bu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu. Lumayan nanti nyampe rumah nyebut teh. Oh Masya Allah. Siap. Ini dibisikin lagi Bu. Kalau tadi batang emas, katanya pertanyaan keempat dikasih duit 50.000. Jadi Ibu nanti siap-siap Bu, pertanyaan keempat lari semua Bu. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini yang gampang dulu Bu. Yang bisa nyebutin 5 poin tadi, ada yang bisa nyebutin? Yuk maju, sok bangga. Habis ini yang bagian belakang ya, boleh? Wah, dia tanya dulu rumahnya apa tadi mah? Boleh maju, ayo kakak, ayo langsung dong. Ustaz izin boleh pinjam mic-nya? Namanya siapa kakak? Dia paling semangat tadi Bu, teriaknya kedengeran sampai masjid rumah. Namanya siapa? Namanya Cindy atau Cindy? Cindy. Coba sebutin, tadi kita mau bahas tentang apa? Hati dan menjaga iman. Betul atau salah? Betul. Ada berapa poin Cindy? 5. Yang pertama, rajin mengikuti kajian. Betul atau salah? Yang kedua, rajin mengikuti puasa sunnah. Betul atau salah? Betul, pakai gerakannya ya. Yang ketiga, rajin ayo silaturahim. Betul atau salah Bunda? Betul. Yang keempat, rajin apa? Betul atau salah? Terakhir nih, yang kelima apa Cindy? Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillah, satu batang emas ini 24 karat ya. Alhamdulillah, saya baru lihat Bu, ini bisa jawab pertanyaan dikasihnya emas, gede banget ini. Ini Bapak mau dipoto atau enggak nih Pak? Oh ya udah, silakan dulu. Lagi sibuk beliaunya. Terima kasih banyak, sama-sama. Nanti langsung dijual ya emasnya ya. Oke, pertanyaan ketiga. Yang ketiga, siapa yang hafal ayat 1000 dinar? Tadi antara ayat 2 sampai 3. Boleh yang paling belakang Ibu silakan maju. Lumayan Bu, teh. Ada yang hafal ayat 1000 dinar? Silakan Bunda. Pertanyaan keempat Bu, terakhir siap-siap Bu, semangat kita. Izin Ibu, namanya siapa, dari majelis taklim mana? Dari majelis saya, namanya Bunda Mia, majelis taklim Atlas. Coba Bunda bacakan antara ayat 2 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak itu saya menurut Ibu. Wa may yatawakkal yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal innallaha baligul amri qad ja'alahu likulli shay'in qadra. Oh Masya Allah, tepuk tangan dong Bu. Meskipun kamu tahu tema yang balik, alhamdulillah keren Ibu. Jangan itu. Oh, saya request jangan tema yang ini, mintanya minyak Pak. Bagus tuh. Aku bilangnya beras tadi ya. Sama teh juga Pak, saya mintain deh satu nih. Oh Masya Allah, udah gemeter kita dapat beras banyak. Pakai dulu ini 1, 2, 3. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Silahkan Bunda. Oh ininya kameramen. Pantesan fotonya 3 kali. Yang tadi kan di foto. Curang kameramennya. Pertanyaan yang keempat ini khusus ya dari beliau. Siapa, karena ini agak gede Bu, yang bisa praktekkan Quran isyarat? Hanya 6 huruf saja. 6 huruf. Silakan yang mana nih? Bunda boleh silakan maju. 6 huruf. Boleh maju ke depan Bunda. 6 huruf 50.000. Atau 60.000 nih, boleh nih. Ada mic-nya? Ustaz izin. Hatur nuhun Ustaz. Izin Bunda, namanya siapa, dari mana? Namanya Nurul dari Asatidus. Oh Masya Allah, Bunda Nurul. Siap Bunda? Siap, boleh dijelaskan kepada jemaah. Kita tadi membahas Quran apa Bunda? Isyarat. Boleh Bunda silakan. Yang pertama alif, yang kedua ya, yang ketiga ta, kemudian yang keempat fa, kemudian sin. Yang diingat sih Bunda. Oh apa? Yang diingat sih. Habis ini apa lagi Bunda yang diingat itu kan? Shin. 5. Sol. Kalau dotnya bagaimana Bunda? Soal yang bersuara Bunda. Kok Aminan mana ini? Ya, betul Bunda. Kalau so tadi digenggam, kalau dot dikeluarin. Sekali lagi Bunda, alif tanya aja. Alif, ta, sin, yang ingat sin terus apa? Yang jadi nanti Ibu aja di rumah sin. Habis itu shin, sol, do. Alhamdulillah. Berarti PR-nya nanti ngapalin jim ya Bu ya. Tepuk tangan dong untuk beliau. Foto dulu Bu, mau foto Bu. Bola-bola sama beliau juga. 1, 2, 3. Alhamdulillah, hatur nuhun Ibu Bapak, hatur nuhun. Boleh silakan Bapak. Ini di depan ada UMKM Bu. Ya di depan ada UMKM, barangkali nanti sampai pulang boleh juga Ibu mungkin ada UMKM mungkin saja tempatnya dan satu perbuat. Oh Masya Allah. Sama Pak Mega sama Pak. Hatur nuhun Bapak, hati-hati dalam perjalanan, mudah-mudahan dilancarkan urusannya. Bagaimana Bapak? Baik Bunda-bunda semua, alhamdulillah.
Alhamdulillah, hari ini kita sudah mendengarkan kajian. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit tadi saya sampaikan bisa sama-sama kita terapkan. Saya juga sedang belajar, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Izin ayahanda, bunda, sebelum nanti ditutup dengan doa, jangan pulang terlebih dahulu. Saya umumkan bahwa saya membawa kenang-kenangan serta hadiah buat bunda-bunda semua. Ini adalah buku karya saya sendiri, judulnya adalah Menjemput Berkah. Di belakangnya ada biografi saya, ada Instagram saya, ada TikTok, ada WhatsApp saya. Ini bukunya bunda, insya Allah akan dibagikan kepada kita yang pengen memiliki buku ini. Hanya infak cetaknya saja, ini tidak diperjualbelikan, hanya infak cetaknya saja. Nanti akan saya tanda tangani dan juga akan foto bersama dengan saya. Infaknya Rp20.000. Kembali lagi, saya mencetak buku ini, membuat buku ini untuk membantu tim dari Akhlakul Fitrah yang insya Allah beliau-beliau ini terus-menerus menciarkan agama. Jadi kembali lagi nih, kalau bunda membeli ini sama dengan bunda bersedekah dengan nominal Rp20.000, dan akan kami berikan hadiah sebagai ucapan karena kita punya satu visi misi, yaitu menciarkan agama Islam. Nih kalau kita beli bakso dulu, mohon maaf habis kenyang kita kebuang lagi. Tapi kalau beli ini insya Allah jadi sedekah jariah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau bunda-bunda semua berkenan memiliki, nanti akan dibantu diedarkan sama tim Akhlakul Fitrah, dan juga ada tim yang di depan mengedarkan sambil kita baca Allahumma hamna bil Quran dan Allahumma hamna bil Quran waj'alhu lana Allahumma dzakirna birrahmatika wa alimna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sekali, Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imam wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya walhamdulillahirabbil alamin. Tadi yang membeli buku nanti insya Allah akan saya tanda tangani, dan juga bagi bunda dan ayahanda yang punya Instagram atau punya TikTok, silahkan di follow Kak Rima _official, tulisannya KAKRIMA_official, biar kita silaturahim bukan hanya di sini, tapi mudah-mudahan kita bisa silaturahim ke depannya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pengurus BKM, kepada ayahanda semua yang hadir, kepada guru-guru kita, dan juga tentunya kepada seluruh jemaah mudah-mudahan soleha. Saya ucapkan terima kasih. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.